Halo teman-teman, selamat datang di sidikahmad.com. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Android dan bahasan kali ini adalah widget Android. Apa itu widget Android? Kita akan mulai dengan membuka Android Studio, kemudian kita akan mulai dengan klik Start New Android Studio Project untuk memulai project kita. Oke, akan diklik. Oke, ketika kita sudah klik Start New Android Studio Project, maka akan tampil pop-up untuk mengkonfigurasi project yang akan kita buat. Di sini ada application name, ini nama aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya akan buat namanya belajar widget. Kemudian company domain, ini saya buat nama company saya. Kalian boleh ubah dengan nama yang berbeda. Kemudian ada package name, ini bisa kita edit dengan menggunakan biasanya secara default company domain, kemudian dot nama aplikasi. Nih. Tapi yang harus diingat dari package name, ini di awal tidak boleh ada angka di dalamnya, kemudian terdiri dari dua suku kata yang dilalui tanda titik. Misalnya seperti yang saya buat, cezas.com.belajar, atau boleh juga myapplication.com juga boleh. Kemudian ada project location, ini untuk memindahkan project kita atau meletakkan project kita ke dalam folder yang kita sudah tentukan di komputer masing-masing. Kemudian next, di sini ada beberapa konfigurasi juga. Kita harus mengkonfigurasinya, memilih OS minimum apa yang bisa diinstal aplikasi yang kita buat. Kalau secara default, minimum SDK untuk handphone dan tablet itu adalah Jelly Bean. Untuk Google Wear itu adalah Android Lollipop. Untuk TV minimumnya Android Lollipop juga. Google Glass dia menggunakan Glass Development Kit. Pada bahasan ini kita akan membuat aplikasinya hanya untuk phone and tablet. Next. Di sini juga ada beberapa template. Nah, di tutorial selanjutnya akan saya jelaskan template ini apa aja yang kita akan pilih. Untuk bahasan kali ini adalah empty activity. Next. Nah, untuk membangun sebuah project Android, kita memiliki ada dua bahasa pemrograman yang harus kita gunakan untuk membangun project Android secara native, yaitu bahasa pemrogramannya XML dan juga Java. Java kelasnya itu biasanya disebut dengan activity. Secara default dibuat main activity. Ini biasanya diawali dengan huruf besar untuk activity name. Kemudian layout name semuanya harus huruf kecil. Kalaupun ada pemisah, ada dua suku kata, maka harus dipisahkan dengan tanda underscore. Oke, kita finish. Oke. Setelah project dibuat, kemudian loading Gradle selesai, maka IDE Android Studio secara default akan menampilkan main activity atau kelas utama yang pertama kali kita generate di awal tadi adalah kelas Java-nya. Ini adalah kelas Java. Namanya main activity, kemudian dia juga generate layout yang isinya nanti berupa tampilan awal atau hello world yang kita buat. Ini adalah coding XML-nya. Kemudian kita bisa lihat desain dengan mengklik desain. Dia akan rendering tampilan utamanya.
Ini adalah tampilan dari desain UI Android yang akan kita buat. Untuk bahasan kali ini yang akan kita bahas adalah widget text view, edit text, kemudian button. Bagaimana cara men-trigger, kemudian membuat text view-nya, membuat button, dan juga edit text. Itu langsung kita akan bahas. Oke. Kita klik tab text di sini. Kita akan mulai coding. Widget text view hello world-nya kita delete. Oke. Kita akan membuat form biodata diri yang terdiri dari nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Oke. Kita akan mulai membuatnya. Kita mulai dari less than lebih kecil, tanda lebih kecil. Kemudian setiap nama widget yang ada di Android harus diawali dengan huruf besar. Misalnya text view, maka akan muncul sugesti, akan tampil sugesti text view tab host yang berawalan dengan huruf T besar. Yang akan kita gunakan adalah text view. Kita enter text view. Kemudian secara otomatis dia akan memberikan atribut width dan height. Kemudian kita pilih wrap content dan height-nya wrap content. Apa itu wrap content? Saya akan jelaskan. Nanti kita berikan atribut juga ID, kemudian add plus ID, kita buat TV nama, kita berikan atribut text. Jadi untuk menulis atributnya jangan dibuat dari Android, tapi kita bisa lakukan secara otomatis. Kita mulai dari nama awalan dari si atribut yang mewakilinya. Misalnya text, kita buat TE, hurufnya kecil. Kemudian kita pilih text. Kita bisa berikan string di sini. Nama, masukkan nama. Oke. Kemudian kita akan buat di bawahnya sebuah edit text, tanda lebih kecil, kemudian E besar. Itu ada sugesti, kita pilih edit text, enter, kemudian atribut width kita berikan match parent, atribut height kita berikan wrap content. Oke. Kemudian kita berikan atribut ID sebagai tanda pengenal dari widget ini. Kita berikan ID, ketik aja ID, kemudian enter, add plus ID, dan kita kasih ET nama. ID untuk widget ini adalah ET nama. Kita bisa lihat preview dari desain ini. Kita bisa lihat, kita klik desain. Nih, ini adalah hasil dari coding yang kita buat di XML tadi. Ini ada text view dan juga edit text, TV nama dan ET nama untuk ID masing-masing widget yang sudah kita buat. Akan tetapi tampilan dari edit text dan juga text view ini masih dalam layer yang sama. Harusnya ET nama itu ada di bawah TV nama. Karena kontainernya relatif layout, jadi kalau kontainernya relatif layout, dia menyusun widget yang ada di dalamnya secara fleksibel. Jadi untuk membuat ET nama agar ada di bawah TV nama, maka kita tambahkan atribut below. Kita pilih below, kemudian
edit text ada di bawah dari widget yang ID-nya apa. Kita akan berikan add plus ID. Karena widget et nama ada di bawah tv nama, maka below add plus ID tv nama. Oke, kita lihat ini hasil dari previewnya. Mungkin kita bisa buat yang selanjutnya adalah alamat. Kita buat text view. TV alamat di bawah dari edit text nama, kemudian hasil dari coding kita akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan trigger button, kita akan buat button di bawahnya. Kita beri nama btn simpan, kita berikan teks simpan, kita letakkan dia di bawah it alamat. Oke, kita lihat desainnya ini. Oke, setelah kita membuat widget untuk layout, kita akan mulai untuk men-trigger tombol yang akan menampilkan hasil dari input atau masukan yang kita berikan di edit text nama dan juga edit text alamat. Kita buka main activity.java. Ini jadi bahasa pemrograman yang akan kita gunakan sebagai fungsi atau sistemnya yang akan berjalan pada aplikasi Android kita adalah bahasa Java. Yang pertama, kita harus mendeklarasi variabel dari widget yang akan kita manipulasi. Jadi di sini yang akan kita manipulasi atau yang akan kita gunakan adalah edit text. Jadi kita ketikkan, saya ulangi lagi, kita ketik edit, kemudian ada sugesti, kita pilih edit text, enter, kemudian berikan nama variabel et nama dan et alamat. Di sini di bawahnya kita juga akan menggunakan tombol atau button. Kita buat di sini variabel button btn simpan. Oke. Setelah membuat variabel, kita akan lakukan casting pada et nama sama dengan edit text find view by id r.id.et nama. Nilai casting harus sebanding dengan widget pada variabel yang telah kita buat. Jadi kalau di depan variabelnya adalah edit text, maka yang nilai castingnya adalah edit text.
yang saya tunjukkan tadi adalah cara mengcasting, cara pertama. Cara keduanya adalah it alamat sama dengan kita bisa langsung membuat find view by id r.id.it alamat. Sintaks kita error, tapi kita bisa fix dengan menekan alternatif alt, kemudian enter. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih Cache to Android Widget Edit Text. Jadi ini bisa jadi alternatif pilihan Anda. Apakah Anda ingin membuat variabel dengan langsung mengcastingnya atau menggunakan alt enter. Kemudian kita casting lagi, simpan, then view by id id.btn simpan. Nah, untuk nama r.id.et nama, ini adalah nama ID yang sudah kita buat pada layout activity underscore main. Jadi ID BTN simpan, ID ET alamat, ada ET nama, itu adalah ID yang menghubungkan antara kelas Java dengan widget yang ada di layout. Kemudian kita akan membuat fungsi klik pada tombol simpan. Cara yang paling mudah adalah dengan membuat fungsi klik di dalam kelas Java. Kita panggil variabel button, kemudian dot set O besar and set on click listener. Yang kita pilih adalah set on click listener, enter, kemudian kita ketik new, O besar, ada sugesti on click listener, kemudian enter. Bukan sulap, bukan sihir, maka dia akan melakukan override on method on click di dalam set on click listener. Oke. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah mengambil nilai yang kita input pada ET nama dan ET alamat. Jadi ketika tombol diklik, maka dia menyimpan hasil dari inputan ET nama dan ET alamat. Oke. Kita buat variabel. Pertama-tama kita buat variabel yang bernilai string nama sama dengan ET nama widget yang isi widget yang akan kita ambil dot get text, kemudian kita convert jadi to string. String nama sama dengan ET alamat dot get text dot to string. Kemudian string alamat sama dengan ET alamat dot get text dot to string. Oke. Sekarang kita sudah mengambil nilai yang diinput pada ET nama dan ET alamat. Untuk mengeluarkan hasil dari inputan yang kita ambil, kita akan gunakan fungsi toast untuk mengeluarkan pesan nama dan alamat yang kita inputkan pada kedua edit text yang setelah kita buat. Kita buat toast, jadi T besar, O, pilih toast, kemudian dot make text. Sarannya adalah konteks, karakter teksnya, kemudian durasinya berapa. Konteks biasanya kita isi dengan nama kelas yang bersangkutan. Main activity untuk kasus yang sekarang, .this, teksnya apa. Kita buat di sini nama, kemudian plus, nama, plus, kita berikan tanda enter, plus, alamat, 2, plus, alamat, koma, terus, dot, ini adalah satuan waktu yang telah ditentukan
pada sebuah tools di Android, mau durasinya panjang atau durasinya pendek. Untuk sekarang kita pilih yang durasinya panjang. Kemudian di luar tutup kurungnya kita buat titik show. Oke. Setelah coding sampai di sini, maka kita bisa jalankan emulator yang telah kita buat. Ini emulator play. Oke. Setelah emulator siap, maka kita bisa debugging aplikasi yang telah kita buat. Kita debug. Oke. Kita menunggu hasil Gradle building runningnya. Setelah aplikasi kita debug, maka secara otomatis emulator akan menampilkan aplikasi yang telah kita buat. Sekarang kita akan coba hasil dari kode program yang telah kita buat, apakah nama kita dan alamat yang telah diinput di sini dapat ditampilkan dalam bentuk toast. Kita akan coba. Saya akan isi nama saya. Ya. Kita klik simpan. Maka toast. Ini ya yang disebut dengan toast. Demikian tutorial dari saya. Kita akan ketemu lagi dengan tutorial saya yang selanjutnya. Tetap simak di siddikahmad.com. Sampai jumpa lagi dan Anda boleh mensubscribe video saya. Terima kasih.